Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan materi berkenaan dengan tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Mulyana Soleh. Saya selaku guru PPKN di kelas 10 dan kelas 11. Materi pada kesempatan ini tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Jadi artinya perundang-undangan itu ada urutannya, urutannya dari urutan perundang-undangan yang paling tinggi sampai ke yang rendah itu sudah ada ketentuannya dan sampai saat ini sudah mengalami 4 kali perubahan gitu. Dan ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kenapa harus ada tata urutan perundang-undangan? Di antaranya bahwa undang-undang yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Ya, jadi misalnya contoh undang-undang yang berlaku misalnya yang paling tinggi ya Undang-Undang Dasar. Kedua ketentuan MPR atau kemudian yang ketiga undang-undang. Nah, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan ketetapan MPR seperti itu. Maka diberlakukanlah sebuah tata urutan perundang-undangan. Ya, kita mulai kepada materi tata urutan perundang-undangan. Yang pertama itu dulu sempat terjadi pada tahun 1996, yaitu berdasarkan tata urutan perundang-undangan berdasarkan TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1996. Di sana dijelaskan yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang urutan kedua adalah ketetapan MPR. Yang ketiga adalah undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, yang keenam peraturan pelaksanaan yang terdiri dari peraturan menteri, instruksi menteri, ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku lagi. Itu. Jadi dulu ada 6 gitu ya pada tahun 1996. Kemudian dirubah pada tahun 2000. TAP MPRS itu sudah tidak berlaku lagi, dirubah oleh ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000, yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 2 adalah TAP MPR. Yang ketiga adalah undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disebut juga dengan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kelima, ada peraturan pemerintah. Yang keenam, keputusan presiden, dan yang terakhir adalah peraturan daerah. Peraturan daerah bisa dibuat oleh gubernur, bisa dibuat oleh bupati ataupun wali kota. Kemudian seiring waktu juga terjadi perubahan pada tahun 2004 di sini. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bawahnya adalah undang-undang atau perpu. Urutan kedua itu bisa undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden. Yang kelima adalah peraturan daerah. Yang akan saya bahas lebih rinci, yaitu tata urutan perundang-undangan yang terbaru. Tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini yang terbaru ini. Yang tertinggi yaitu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, yang kedua adalah ketetapan MPR ini. Ketetapan MPR. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan presiden ini. Yang kelima, peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh Pak Gubernur. Yang keenam adalah peraturan daerah kabupaten atau kota yang dibuat oleh bupati ataupun wali kota. Itu. Jadi saya kembali kepada ini, kepada tata urutan perundang-undangan mengalami beberapa perubahan, tapi perubahan di sini tidak berarti signifikan.
Hanya ini lebih kepada mensejajarkan lembaga-lembaga negara. Kalau dulu itu ada yang disebut lembaga tertinggi negara, kalau sekarang tidak ada. Sekarang itu hanya ada lembaga tinggi negara sejajar. Ya, kembali kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di sini ada perubahan redaksi kalimatnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lebih jelas di sini. Kalau dulu cukup disebut Undang-Undang Dasar aja. Kemudian yang Undang-Undang Dasar sendiri juga di sini kan ditetapkan oleh MPR. Kemudian yang kedua adalah ketetapan MPR, ya jelas. Yang namanya ketetapan MPR ini dibuatnya oleh MPR yang bersifat mengikat keluar dan ke dalam gitu. Yang ketiga adalah undang-undang atau perpu. Undang-undang itu dibuat oleh DPR bersama presiden atau bersama pemerintah gitu. Bisa diusulkan oleh DPR kepada presiden undang-undang tersebut, atau bisa presiden atau pemerintah yang membuat diusulkan kepada DPR. Sama-sama harus ada kesepakatan. Dalam konteks tertentu, kalau membuat undang-undang itu terlalu lama dan suasana mendesak, maka dibuatlah perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini dibuat hanya oleh presiden saja gitu. Yang keempat, peraturan presiden, yang namanya juga peraturan presiden, yang otomatis dibuat oleh presiden gitu. Di dalamnya meliputi ya bidang-bidang tertentu ya, yang menyangkut di dalamnya menyangkut berhubungan dengan masing-masing kementerian gitu. Ada lagi yang kelima, peraturan daerah. Daerah itu terdiri dari daerah provinsi dan daerah kabupaten. Kalau peraturan daerah provinsi dibuat oleh gubernur beserta DPRD tingkat 1. Kalau peraturan daerah tingkat 2 dibuat oleh bupati atau wali kota beserta DPRD tingkat 2 itu. Dan ingat bahwa dalam tata urutan perundang-undangan itu kan bersifatnya seperti kerucut, dari atasnya satu ke bawahnya semakin banyak gitu, seperti kerucut begitu. Jadi undang-undang dasar itu hanya satu gitu. Kalau tahap MPR lebih dari satu, undang-undang lebih dari satu, terus begitu. Semakin ke bawah semakin banyak. Dan ingat bahwa kata kuncinya kenapa dibuat sebuah tata urutan perundang-undangan, agar undang-undang yang di bawah atau lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dengan undang-undang yang di atasnya seperti itu. Itu penjelasan singkat, dan nanti kita akan jelaskan masing-masing percontohan. Mana sih contoh ketetapan MPR, mana peraturan presiden, akan kita tuntas satu persatu pada pertemuan berikutnya. Itu dulu yang saya sampaikan, dan nanti silakan dikonfirmasi yang mau bertanya. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.